Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasihatin Atiyah. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu untuk menjelaskan jenis-jenis morfologi. Jenis-jenis morfologi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan kebebasannya, berdasarkan keutuhannya, berdasarkan pembentukannya, berdasarkan ciri semantik, dan berdasarkan jenis fonem pembentuk. Yang pertama, berdasarkan kebebasannya. Morfem dapat digolongkan menurut kemungkinannya berdiri sendiri sebagai kata, bahkan sebagai kalimat jawaban atau perintah. Juga ada morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Dengan kata lain, dalam tuturan biasa, satuan gramatik itu ada yang dapat berdiri sendiri dan ada yang tidak dapat berdiri sendiri, yang melainkan selalu terikat pada satuan yang lain. Berdasarkan kebebasannya dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas yaitu morfem yang dapat langsung digunakan dalam sebuah penuturan. Contoh, morfem pulang, merah, dan pergi. Morfem bebas ini dikatakan juga sebagai morfem dasar jika nantinya menandakan imbuhan. Yang kedua, morfem terikat, yaitu morfem yang tidak dapat digunakan secara langsung dalam penuturan sebelum bergabung dengan morfem yang lain. Contohnya henti, juang, dan geletak. Ketiga morfem tersebut yang namanya penggabungan untuk bisa diterima dalam sebuah penuturan, misalnya kata juang. Kata juang ini menjadi kata pejuang, berjuang, dan juga daya juang. Selanjutnya, berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh ialah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi, contohnya lari, pergi, angkat, dan lantai. Yang kedua, morfem terbagi. Apa itu morfem terbagi? Morfem terbagi ialah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai dengan unsur lain dan terdiri dari dua buah bagian yang terpisah. Contohnya kean, beran, peran, dan pean. Misalnya pada kata kesatuan yang terdapat satu morfem utuh yaitu satu dan terdapat satu morfem terbagi yaitu kean. Contoh lain bepergian yang terdapat satu morfem utuh yaitu pergi dan terdapat satu morfem terbagi yaitu beran. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan pembentukannya. Berdasarkan pembentukannya ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, morfem dasar. Morfem dasar ialah morfem yang dapat menjadi dasar dalam satu proses morfologi. Dan yang kedua, morfem afiks. Ialah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Dan di dalam bahasa Indonesia, afiksasi ada 5. Yang pertama, prefiks, yang bisa dihubungkan di sebelah kiri. Yang kedua, infiks, yang bisa dihubungkan di sebelah tengah. Yang ketiga, sufiks, yang bisa dihubungkan di sebelah kanan. Dan yang selanjutnya, konfiks, yang bisa dihubungkan di sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya, berdasarkan ciri semantiknya. Yang pertama, morfem bermakna leksikal. Yang dikatakan bermakna leksikal karena di dalam dirinya secara inheren telah memiliki makna serta morfem dapat langsung menjadi unsur dalam penuturan. Semua morfem bebas, seperti makan, pulang, dan pergi. Ketiganya itu termasuk morfem yang bermakna leksikal, dan sebaliknya morfem afiks seperti ber, ke, ter, itu termasuk morfem yang tak bermakna leksikal. Kalau morfem bermakna leksikal itu dapat langsung menjadi unsur dalam penuturan, sedangkan morfem yang tak bermakna leksikal itu tidak dapat langsung menjadi unsur dalam penuturannya. Tetapi morfem yang tidak bermakna leksikal itu mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Selanjutnya, berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Yang pertama, morfem segmental ialah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan atau dapat dibagi.
Contohnya morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau meja. Yang kedua, morfem suprasegmental ialah morfem yang dibentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Suprasegmental ialah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Atau bisa juga diartikan fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.